Shalom sahabat Alkitab sekalian, selamat datang dalam Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tema-tema menarik seputar Alkitab yang selalu relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, tentu saja dalam perspektif Alkitabiah. Dan sahabat Alkitab sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat pas sekali nih dengan tanggal hari ini ya, tanggal 1 Mei, yaitu tentang jangan menahan upah buruh. Kita akan sama-sama mempelajarinya dari kisah atau dari surat Yakobus pasal 5 ayat 4. Nah, jadi tentang kisah umat pada zaman dahulu. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Tri Harmaji PhD. Beliau adalah pembina terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang, Pinjam. Ya, terima kasih Pak Tri untuk kesempatan yang diberikan supaya kita bisa belajar bersama ya bersama sahabat Alkitab sekalian tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu tentang buruh ya atau kalau zaman dahulu tentang budak ya. Nah, sahabat Alkitab sekalian, sebelum kita masuk dalam eh, materi lebih lanjut, kita saksikan lebih dahulu ya informasi berikut ini. Kita hidup di era modern dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Merupakan sebuah kebijaksanaan jika kita terus beradaptasi dalam melayani berbagai generasi, terutama generasi muda, sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejalan dengan semangat tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia mendukung pelayanan digital gereja-gereja untuk melayani umat melalui penyediaan berbagai sarana dan teknologi yang tersedia saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia kini juga menghadirkan sebuah platform digital, yaitu Smart Bible, yang dapat membantu umat berinteraksi dengan firman Tuhan setiap hari melalui pembacaan Alkitab secara mandiri maupun bersama dengan komunitas melalui aplikasi Memra LAI. Selain itu, Lembaga Alkitab Indonesia juga tengah mengembangkan ALIN atau Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab menggunakan teknologi Retrieval Augmented Generation. Ini adalah hasil kerjasama dengan InMotion Inovasi Teknologi Indonesia guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Kiranya melalui apa yang dilakukan ini, kita dapat semakin memenuhi kebutuhan umat, agar semakin mudah dalam memahami dan menggali firman-Nya, melampaui batasan ruang dan waktu. Jadi, download Memra dan cek Alin sekarang melalui berbagai platform distribusi aplikasi. Ya, sahabat Alkitab sekalian, nah informasi berikut adalah tentang aplikasi Alkitab dan juga AI ya, AI berbasis Alkitab atau yang biasa disebut dengan AI, Alin ya. Jadi sahabat Alkitab sekalian, kalau ingin mendownload aplikasi Alkitab yang dari Lembaga Alkitab Indonesia, bisa mendownload ya di Google Play Store atau App Store. Nah, itu namanya Memra. Nah, di situ ada kelebihan yaitu fitur komunitas. Jadi sahabat Alkitab bisa membentuk komunitas beriman ya dalam bentuk digital. Lalu juga ada AI yang berbasis Alkitab namanya Alina. Sahabat Alkitab bisa cek langsung ke Google Play Store atau juga bisa mencobanya melalui web. Nah, informasi lebih lanjut sahabat Alkitab bisa membaca kolom deskripsi. Baik, sahabat Alkitab sekalian, kembali kita akan bahas tentang tema jangan menahan upah buruh. Pesan keras dari Yakobus pasal 5 ayat 4. Nah, sahabat Alkitab sekalian tentu tahu ya bahwa persoalan tentang buruh atau budak ini bukan hanya terjadi sekarang-sekarang ini saja, tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman Alkitab, eh, para nabi, rasul-rasul telah menyuarakan keadilan bagi orang-orang tertindas ya, bagi para buruh. Dan panggilan-panggilan ini ada muncul di banyak tempat dan mengecam para majikan itu dengan sangat keras dan berharap Tuhan akan menghukum mereka dengan berat. Namun, apakah hanya dengan cara itu saja penyelesaiannya? Lalu bagaimana upaya-upaya orang zaman dahulu untuk dapat menolong saudara-saudaranya yang tertindas? Nah, kita langsung saja dengarkan informasinya dari Bapak Tri Harmaji. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih, Pinjam. Mungkin saya baru sadar ya, ternyata 1 Mei itu hari hari Senin, hari Kamis ya. Pak. Hari Senin ya. Iya,
Kamis, Pak. Kamis. Oke, Ya, 1 hari Mei. buruh. Hari buruh, betul. Makanya kita bisa tentang buruh. Ya, Vincent, mungkin ada yang mesti saya koreksi sedikit ya. Buruh mungkin tidak sama ya dengan budak. Jadi kalau buruh itu adalah orang yang bekerja dan mendapat upah atau orang upahan atau pokoknya dia dapat imbalan lah, berupa uang atau berupa apa gitu. Sedangkan budak itu orang yang dipaksa bekerja tanpa menerima apa-apa. Ya, bahkan dianggap sebagai properti dari si pemilik budak itu. Jadi bebas diperjualbelikan, eh, suruh kerja paksa sampai mati juga nggak apa-apa, dibunuh juga, dieksploitasi, ya nggak masalah. Tapi kalau buruh adalah kalau dengan zaman Alkitab kita bisa samakan dengan orang upahan atau orang yang bekerja untuk upah. Jadi pada waktu zaman Perjanjian Lama, dari zaman Alkitab pun sudah ada yang namanya budak, ada yang namanya orang upahan atau buruh. Nah, kita bicara tentang buruh ya. Walaupun apa ya, dalam satu sisi tertentu ya mereka sama ya, mengalami persoalan yang sama. Mungkin penting ya bagi kita untuk tahu sebenarnya guru itu siapa sih ya, definisinya gitu. Eh, saya tidak sempat mengecek, tapi saya masih ingat ya dulu waktu saya masih kuliah. Eh, kuliah itu saya pernah ikut live in ya, teologi sosial itu di kalangan buruh di Tangerang. Dan dari situ saya mendapat presentasi dari organisasi buruh. Nah, dari situ saya tahu definisi buruh. Definisi buruh itu adalah orang yang bekerja untuk upah gitu. Dan itu siapa saja, termasuk sebenarnya kita yang kerja di kayak di perkantoran gitu, karena kita kerja untuk upah, itu kita buruh. Jadi kalau kita pikir kan, mungkin ya kebanyakan orang berpikir buruh itu hanya orang-orang yang bekerja di industri eh, industri padat karya atau kayak di pabrik-pabrik begitu. Padahal enggak, kalau menurut mereka, ya orang yang bekerja kantoran pun sebenarnya buruh karena mereka kerja untuk dapat upah. Yang bukan buruh itu ya orang yang mengerjakan misalnya ya melakukan usaha, bertani dengan tanahnya sendiri, nah itu bukan buruh. Tapi selebihnya kalau kita bekerja pada orang dan dapat upah itu buruh. Ya, betul Vinca. Jadi eh, apa? Ada banyak isu ya soal buruh ya. Nah, dari ya sudah lama sekali ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan kalau di zaman setelah industrialisasi ya di zaman kita ini soal buruh biasanya berkaitan dengan kenaikan upah dan tentu saja semua orang sangat familiar dengan itu. Kita sering kali dengar berita tentang para buruh yang berdemo untuk mendapatkan kenaikan upah. Nah, itu saya pikir masalah atau problem utama yang dialami oleh buruh saat ini. Sedangkan penahanan upah buruh, saya pikir sudah sangat jarang terjadi ya. Eh, Mungkin masih ada satu dua, tetapi tidak tidak seperti permasalahan utama yang mereka keluhkan, yaitu bahwa mereka minta kenaikan upah setiap tahun. Ya, saya pikir itu persoalan buruh ya. Nah, sebenarnya buruh itu bagaimana? Bagaimana sejarahnya di dalam Alkitab? Buruh atau budak sebenarnya di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Alkitab, itu dulunya nggak ada. Jadi semua orang itu sama. Semua orang mendapatkan sumber daya yang sama. Itu menurut Alkitab. Jadi kalau misalnya kita baca dari narasi-narasi Alkitab, misalnya ya manusia pertama, Kain dan Habel, itu nggak ada yang jadi buruh. Jadi Kain itu bekerja sendiri, Habel bekerja sendiri. Kain sebagai pengembala, Habel sebagai petani. Jadi bukan Habel bekerja pada Kain atau Kain bekerja pada Habel. Itu pada mulanya seperti itu. Ini juga terlihat dari cerita tentang bagaimana orang Israel ketika pertama kali berada di Kanaan. Jadi ketika mereka memasuki Kanaan, semua orang Israel pada waktu itu
mendapatkan sumber daya yang sama. Jadi setelah mereka menaklukkan Kanaan, tanah dibagi-bagi per suku dan setiap suku membagi per keluarga dan per keluarga kemudian membagi eh, ya maksudnya per klan kemudian dibagi per keluarga dan semua dapat. Jadi pada tahap awal mereka berada di Kanaan, saya pikir tidak ada orang yang perlu untuk menjadi buruh atau menjadi budak bagi sesamanya. Ya, karena semua orang mendapatkan sumber daya yang sama. Jadi nggak ada orang yang nggak punya apa-apa dan di satu sisi ada orang yang memiliki segalanya. Jadi pada mulanya adalah seperti itu. Dan saya pikir ini yang sebenarnya menurut Alkitab dirancang oleh Tuhan. Jadi keadaan manusia itu seharusnya seperti ini. Tetapi karena berbagai macam hal, karena bencana, karena gagal panen, juga karena malas, beberapa orang memiliki kebiasaan buruk, dan beberapa orang ternyata mungkin lahir dengan ketidakmampuan untuk mengelola apa yang dia punya, dan itu menyebabkan sebagian orang kehilangan sumber daya yang mereka miliki. Dan di sisi lain tentu saja, kalau ada yang orang kehilangan, tentu ada orang yang mendapat sumber daya lebih. Nah, itu yang terjadi. Ini terlihat kalau dalam narasi-narasi Alkitab seperti misalnya kita bisa lihat ya, cerita mengenai bagaimana orang Israel pada zaman Abraham ya, Abraham, Ishak dan Yakub mereka tinggal di Kanaan dan kemudian keturunan mereka menjadi budak di Mesir. Bagaimana? Itu karena apa? Karena bencana alam. Jadi karena kemarau panjang. Kemarau panjang menyebabkan di satu sisi pada waktu itu orang-orang di Kanaan termasuk Yakub dan anak-anaknya gagal panen. Dan karena gagal panen, eh, ya mereka harus membeli. Dan di tempat lain ada orang yang mempersiapkan itu, yaitu di Mesir, dengan menimbun banyak sekali makanan. Nah, karena proses itu, maka orang-orang Israel pergi ke Kanaan, pergi ke Mesir. Dan di Mesir, kemudian ya, ya kalau orang Israel pada waktu itu apa ya cukup beruntung ya karena dia adalah keluarga dari Yusuf. Jadi nasibnya tidak terlalu buruk. Tetapi orang-orang Mesir sendiri pada waktu itu mereka mesti menjual segala miliknya ya. Jadi hewannya, tanahnya, kemudian ketika semuanya habis, mereka memberikan dirinya sendiri atau menjual dirinya kepada Fir'aun untuk ditukar uh, apa ya ditukar dengan makanan yang pada waktu itu mereka sangat butuhkan karena mereka tidak bisa dapat makanan di mana-mana selain dari Firaun yang sudah menimbun sangat banyak makanan. Jadi karena problem-problem seperti itu kemudian menyebabkan beberapa orang eh, kehilangan sumber daya dan beberapa orang lain mendapatkan sumber daya lebih ya dari yang mereka punya sebelumnya. Juga kalau kita misalnya baca di dalam kitab Perjanjian Lama, kita kenal ya, kitab Amsal, sangat terkenal, kitab yang mengajarkan tentang hikmat. Kenapa ada kitab tentang hikmat? Karena ternyata banyak orang yang tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Kalau kita eh, ingat ya, ada satu ayat yang sangat terkenal sejak kita sekolah minggu, Hai pemalas pergilah kepada semut. Nah, ternyata beberapa orang itu malas. Mereka punya sumber daya yang sama, tetapi tidak memiliki apa ya semangat kerja yang sama. Nah, orang-orang yang malas kemudian ya tidak bisa mengelola sumber dayanya dan kemudian akhirnya lama kelamaan kehilangan sumber daya yang dimiliki. Dan orang yang rajin ya mereka kemudian mendapatkan sumber daya yang hilang dari orang-orang yang malas. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena berbagai macam sebab itu, maka terjadilah situasi baru yang dari yang sebelumnya semua orang itu setara ya, setara, semua memiliki sumber daya yang sama, menjadi tidak setara. Jadi ada yang memiliki banyak, ada yang tidak punya apa-apa. Nah, disinilah terjadi
atau muncul orang-orang yang mesti hidup dengan bekerja pada orang lain atau menjadi buruh. Jadi kira-kira sejarah buruh kalau kita lihat dari narasi-narasi Alkitab itu seperti itu. Dan saya pikir secara alamiah memang seperti itu. Jadi kenapa buruh ada itu seperti itu. Nah, kita sekarang bicara eh, dari Yakobus 5 ayat 4. Hmm, mungkin kita perlu baca dulu ya, Vince ya. Mungkin Vince bisa baca Yakobus 5, mungkin dari ayat 1 Vince. Ayat 1 sampai 4. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladamu berteriak terhadap kamu dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Oke ya. Em, mungkin sampai ayat 5 Vince. Oh iya, selanjutnya Kalian. di ayat 5, kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Ya, terima kasih Vince. Jadi judul yang kita peroleh dari ayat 4 ini ya. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh, nah, artinya orang-orang pada saat itu memang orang-orang yang memberi kerja ya, suka menahan upah para buruh. Untung saja saat ini sudah tidak menjadi persoalan yang eh, masif dan umum lagi, karena sekarang lebih ke masalah upah yang adil ya saya pikir ya. Tetapi pada saat itu persoalan lebih serius bagi para buruh karena upah sering ditahan. Padahal mereka ya keadaannya adalah orang yang hidup dari upah sehari. Jadi ya, situasi perburuan pada waktu itu memang sangat-sangat sangat-sangat buruk ya. Nah, kalau kita baca Yakobus 5 ini, itu ada dua poin penting yang mesti kita perhatikan ya. Yang pertama adalah persoalan ini bukan hanya persoalan Yakobus atau persoalan pada zaman Perjanjian Baru saja, tetapi ini sudah menjadi persoalan sejak sangat lama, yaitu sejak zaman Perjanjian Lama. Kalau kita baca kitab Nabi-Nabi Prapembuangan, di situ sudah ada banyak sekali ya seruan-seruan kepada orang-orang yang punya ya menindas orang-orang lemah. Salah satunya adalah menindas orang-orang yang pekerja pada mereka atau orang-orang upahan mereka. Jadi ini bukan persoalan baru di zaman Yakobus, tetapi persoalan yang sudah menahun atau bahkan berabad-abad ya, berabad-abad. Jadi di sini eh, pantas ya kalau Yakobus berbicara sangat keras. Saya pikir karena ini persoalan nggak selesai-selesai dan bahkan mungkin semakin buruk ya pada saat itu. Itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah eh, seperti Nabi Prapembuangan, seruan dalam Yakobus ini menandakan bahwa penulis Alkitab atau Yakobus di sini memiliki concern atau mungkin dia berada di pihak atau bahkan mungkin berasal dari golongan para buruh atau para pekerja atau golongan kelas bawah seperti para buruh. Jadi ini mesti kita catat juga bahwa penulis-penulis eh, Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka seringkali menyuarakan suara mereka untuk membela orang-orang lemah karena ya kalau mereka tidak berasal dari sana. Karena kalau kita lihat ya murid-murid Yesus itu kebanyakan berasal dari golongan golongan bawah ya, dari golongan golongan bawah. Atau kalau tidak dari golongan bawah, setidak-tidaknya mereka berada di pihak mereka dan menjadi concern bagi mereka untuk membela orang-orang lemah.
norma ini atau dalam kasus ini orang-orang upahan, para buruh. Jadi saya kira kalau kita lihat eh, apa yang disampaikan oleh Yakobus 5 ayat 4 ini konteksnya seperti itu ya. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana solusi Alkitab? Apakah solusi Alkitab seperti apa ya? Sebatas itu saja. Jadi mengecam para pemberi upah yang suka menahan upah para buruh mereka. Karena kalau kita lihat di sini, ini isinya cuma kecaman-kecaman saja. Kecaman dan ancaman. Kalau kita baca di ayat hmm, ayat 1 ya. Sekarang kamu orang-orangnya menangislah, merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Sebuah ancaman. Saat ini memang kamu sudah eh, hidup dalam kemewahan, berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Jadi bukan hanya kecaman, tetapi ini ancaman, ancaman teologis ya. Mereka akan mendapatkan. Nah, apakah ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Alkitab dalam menghadapi persoalan buruh pada saat itu, atau yang kita bisa bawa eh, kepada zaman kita, zaman modern sekarang ini? Saya pikir solusi Alkitab secara lebih komprehensif bukan itu ya, Punce. Solusi Alkitab yang lebih komprehensif kalau kita baca itu adalah transformasi, transformasi hati, transformasi hati. Jadi Alkitab ketika melihat persoalan, Alkitab menawarkan solusi yang simpel tapi tidak mudah untuk dilakukan. Dan saya pikir sampai sekarang itu masih menjadi tantangan untuk melakukan solusi Alkitab ini. Karena memang tidak mudah. Tetapi kalau ini dilakukan, saya pikir semua persoalan akan selesai ya. Semua persoalan tentang perburuan akan selesai. Yaitu apa? Transformasi hati. Nah, transformasi hati berbeda berbeda dengan usaha-usaha yang mungkin pernah dilakukan dalam sejarah dulu, yaitu revolusi sistem atau transformasi sistem. Misalnya ya, misalnya munculnya komunisme. Munculnya komunisme itu salah satunya adalah dari persoalan ketidakadilan antara kelas pekerja dan kelas pemberi kerja. Jadi Karl Marx waktu itu meramalkan ya bahwa kelas pekerja akhirnya akan memberontak karena mereka diperlakukan tidak adil terhadap kelas pemberi kerja. Dan kalau itu terjadi, mereka akan membangun sebuah masyarakat yang tidak ada lagi kelas pemberi kerja dan pekerja, yaitu sebuah kelas yang sama rata, sama rasa, yaitu komunisme, di mana eh, ya kalau kita lihat dari apa yang dia cita-citakan, memang secara apa ya, secara ideologi atau secara logika persoalan perburuan selesai karena semua orang akan duduk setara, tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang lebih rendah dalam dunia kerja, sehingga persoalan upah tidak akan ada masalah lagi, tidak akan ada orang yang menahan upah atau merasa diupah jauh lebih sedikit dan tidak adil dibanding orang lain, karena semuanya setara. Nah, ini adalah eh, solusi yang ditawarkan oleh sejarah, oleh sejarah. Dan saya pikir ini juga solusi yang dalam kebanyakan kasus-kasus perburuan masih berusaha diusahakan oleh orang-orang, oleh serikat-serikat buruh ya mungkin mereka berpikir seperti ini sebenarnya. Nah, mereka tidak pernah memandang bagaimana solusi Alkitab. Transformasi hati. Transformasi hati itu yang kayak apa? Kita bisa lihat ya dari banyak contoh, tetapi saya akan ambil 2 contoh saja. Yang pertama, Matius 20 ayat 8 sampai 15.
Mungkin Vince bisa tolong baca. Jadi di ayat ini, berdasarkan transformasi yang diusulkan Alkitab, pengupahan, ya, pengupahan. Kalau sekarang pengupahan itu kan didasarkan pada apa? Prestasi ya, pada prestasi, pada lama kerja atau lama pengabdian. Jadi kalau orang semakin lama, misalnya orang yang kerja setahun dibandingkan dengan orang yang kerja 5 tahun, tentu gajinya berbeda ya, bayarannya berbeda. Dan juga berdasarkan prestasi. Kalau prestasinya bagus, memenuhi target-target, mereka dapat bonus, dapat macam-macam. Ya, itu sistem yang kita pakai. Ya, apakah sistem ini jelek atau Ya. bagus? Ya, sistem ini ya nggak jelek gitu ya, nggak bagus. Tetapi Alkitab menawarkan sebuah sistem yang sebenarnya ya dari kacamata kita mungkin bagaimana. Nanti kita lihat ya. Coba kita baca dulu bagaimana kata Alkitab tentang eh, pengupahan yang saya sebut pengupahan berdasarkan kasih. Oke, Vince, Matius 20 ayat Ya. 8 sampai 15. Dan saya bacakan ayat 8 sampai 15. Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah Oke, mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama ya. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. oke, ya. Terima kasih Vince. Jadi ayat 15 itu kuncinya. Tidakkah aku boleh mempergunakan milik menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan dan kita tahu ya perumpamaan. Jadi ada seorang eh, pemberi kerja yang dia mencari buruh-buruh ya. Ada yang pagi dapat, kemudian dia keluar lagi, ada yang jam 12, kemudian ada jam 3 dan jam 5. Nah, seharusnya kalau menurut apa ya? Menurut kebiasaan pengupahan, tentu saja orang yang masuk pagi dan masuk terakhir jam 5 atau tengah-tengah jam 3, upahnya mesti beda ya. Demikian juga seperti kita. Orang yang baru masuk kerja setahun dengan orang yang masuk kerja 20 tahun harus beda dong. Dan itu yang kita lakukan. Tetapi di sini tuan tuan pemilik pekerjaan ini nggak begitu. Dia mengupah orang berdasarkan kebutuhannya. Jadi mau yang masuk pagi atau masuk sore, mereka punya kebutuhan yang sama. Mungkin ya, karena di sini tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas Tuhan itu memutuskan untuk memberi upah kepada orang yang masuk pertama dan masuk yang terakhir sama-sama 1 dinar. 1 dinar itu kebutuhan mereka dan kalau kita lihat secara konteks historisnya ya memang apa ya para orang upahan ini mereka adalah orang yang hidup dari apa ya dari gaji harian mereka. Jadi kebutuhan yang dimiliki oleh orang yang kebetulan mereka sudah ketemu dengan pemilik ini dan pagi dan akhirnya dapat pekerjaan dengan orang yang baru kebetulan ketemu dengan pemilik pekerjaan pada jam 5 ya sama begitu. Dan inilah yang jadi. Dan saya pikir mungkin apakah eh,
apa ya, transformasi ini bisa dikerjakan dalam dunia perburuan, saya nggak yakin nih. Bahkan bukan hanya di perguruan kayak di pabrik-pabrik ya, bahkan di lembaga-lembaga Kristen di gereja saya pikir ini tidak terjadi dan mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Seperti kata para pekerja ini, kata pekerja ini, mereka yang baru masuk terakhir bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi mereka merasa tidak adil. Dan tentu saja kalau itu kita lakukan, kita juga merasa tidak adil karena kita punya punya apa ya? Punya prinsip atau paradigma keadilan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Alkitab atau yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi ini yang diajarkan Yesus. Ini mungkin tidak bisa kita lakukan, bahkan dia lain saya pikir tidak bisa melakukannya. Tapi ini patutlah kita renungkan. Jadi eh, dasar upah bukan lagi lama kerja atau prestasi, tapi kemurahan hati. Kemurahan. Saya pikir ini bukan tidak pernah dilaksanakan sama sekali ya. Ada, saya pikir orang-orang yang melaksanakan ini. Mereka mungkin pengusaha-pengusaha ada sed- ya mungkin ada sedikit yang melakukan ini. Kayaknya ada ya. Saya pernah baca ada kisah-kisah semacam itu yang memperlakukan para buruh sebagai keluarga mereka sendiri. Tentu saja tidak persis dengan seperti ini karena mesti disesuaikan dengan konteks, tapi prinsipnya atau spiritnya itu sudah seperti ini. Nah, itu yang pertama, contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah transformasi paradigma antara pekerja dan pemberi kerja. Kalau dulu paradigma hubungannya adalah sebagai tuan dan hamba. Sekarang harus diubah menjadi saudara yang sekedar berbagi peran ya. Jadi ada yang kebetulan berperan jadi atasan, ada yang bawahan, tetapi mereka pada prinsipnya bukan tuan dan hamba, tetapi saudara. Coba kita baca hmm, Pinja di dalam 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2 ya Pak. Ya, betul. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Mereka yang mempunyai Tuhan yang percaya, janganlah kurang menghormati dia karena dia saudara seiman, melainkan hendaklah mereka melayani dia dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima pelayanan mereka itu orang percaya dan terkasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya. Ya, ini adalah contoh yang kedua bagaimana sebuah transformasi transformasi mental ya, revolusi mental ya, tentang perburuan. Jadi yang dulu paradigmanya adalah budak tuan, ya, tuan hamba, tuan dan budaknya. Di sini disebut sebagai budak ya. Semua orang yang menanggung beban perbudakan itu yang kebetulan menjadi budak, hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan. Ini yang disarankan oleh Paulus. Jadi apa ya, yang menjadi kewajaran pada saat itu, dan saya pikir itu memang sudah wajar ya. Para budak tentu saja membenci para tuannya ya, karena ketika orang diperbudak, apalagi pada zaman itu mereka diperbudak bukan kehendaknya sendiri, tapi mereka dipaksa ya. Dipaksa entah karena keadaan, entah karena perang menjadi tawanan dan kemudian dijual jadi budak, atau mereka diculik dijadikan budak. Pokoknya itu adalah di luar kehendak. Dan kebanyakan, walaupun tidak semua ya, ada beberapa budak yang ya mendapat posisi bagus karena mereka punya keterampilan ketika zaman Romawi. Tetapi banyak budak yang benar-benar dieksploitasi dan wajar bagi mereka untuk membenci tuannya
Seperti contoh eh, Onesimus dan Filemon ya. Jadi Onesimus itu budaknya Filemon ya. Onesimus melarikan diri karena Filemon yang mungkin kejam. Ya. Jadi contoh. Nah di sini Paulus mengajarkan kepada para budak Kristen untuk meninggalkan paradigma itu, merubahnya sedikit menjadi apa? Merubah hati baru dan menganggap Tuhan mereka itu layak untuk mendapat. Jadi di sini seperti itu. Jadi kalau kita apa ya, kita tarik ke masa sekarang, kadang-kadang para buruh itu ya, saya nggak tahu hati setiap orang. Tetapi kalau dari slogan-slogan, kalau mereka demo itu seakan-akan eh, para pengusaha itu penindas, pengeksploitasi. Mereka membenci ya. Jadi ini mereka berhubungan saling tergantung, tetapi kok kayak ada kebencian. Saya nggak tahu ya, masing-masing hati orang. Tapi kalau dari slogan-slogan kan kadang-kadang seperti itu ya. Nah itu harus ditransformasi kalau kita ikut Alkitab. Jadi eh, harus menganggap mereka itu sebagai sebagai saudara ya. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, Kolose 3 ayat 22 ya, sampai 23. Coba saya bacakan ya. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya itu kewajiban, tetapi kita disuruh untuk taat kepada Tuhan kita karena kita takut kepada Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini yang diajarkan. Dan sebaliknya, seruan bukan hanya untuk para hamba atau para guru saja, tetapi juga tentu saja untuk tuan-tuan mereka. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dan balik kalau kita kembali ke Yakobus tadi, pesannya jauh lebih keras kepada tuan-tuannya. Jangan menahan upah sambil dikecam, diancam tentang penghukuman yang akan datang. Ya, jadi secara singkat begitu Binca kalau kita bicara tentang perburuhan dalam Alkitab. Ini persoalan yang sudah lama sejak zaman Alkitab ada, zaman sekarang ada, tetapi solusinya ya sebenarnya Alkitab menawarkan jalan yang berbeda dari apa yang sudah ditempuh atau dipilih ditempuh oleh manusia. Dan saya pikir kalau misalnya manusia sejak awal menempuh jalan ini, ya mungkin saja persoalan buruk mungkin tidak akan seperti sekarang ini ya. Sudah akan jauh lebih baik. Begitu Vincent. Baik, terima kasih banyak Pak Atri untuk materinya pada hari ini ya sahabat Alkitab sekalian. Kita diingatkan kembali ya jika selama ini melihat kasus-kasus tentang buruh atau eh, orang upahan ya kalau yang di Alkitab tadi, maaf tadi karena ini ya tercampur pengertiannya karena ternyata sangat berbeda ya antara budak dan orang upahan. Tapi fokus kita saat ini adalah tentang orang upahan ya atau yang saat ini kita kenal di zaman modern ini sebagai buruh. Nah, terima kasih banyak Pak Tri mengingatkan kami supaya eh, ini yang melihatnya dari dua sisi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi bahwa harus ada transformasi ya dalam memahami peran-peran masing-masing itu. Tidak hanya untuk hamba, untuk tuannya dengan keras, tapi bahkan untuk para hamba pun ternyata ya kalau kita teliti diingatkan juga ya supaya mereka belah pihak ini saling menghargai seperti itu ya. Nah, mungkin kalau sekarang di demo-demo atau di berita-berita kita seringnya melihatnya seperti ada jurang yang sangat jauh, yang satu sangat tinggi posisinya, yang satu sangat rendah gitu. Tapi ternyata di Alkitab sendiri kita melihat bagaimana Tuhan menyuarakan melalui rasul-rasul, melalui nabi bahwa tentang adanya relasi yang sebenarnya tidak securam itulah ya, seperti itu. Makasih banyak Pak Trina. Sembari kita menunggu pertanyaan, akan bacakan pertanyaan. Nah, kita mungkin
jeda terlebih dahulu, saksikan informasi berikut ini. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau dong. Kenapa sih? Si Maret beneran kacau banget, tahu nggak sih? Baca-bacanya akan kebosan kalian. Bener tuh. Pasti ada rasa bosannya kan? Kalau aku sih bosan baca buku mulu di perpus. Kalau aku sih maunya gaya si Maret, pengen rajin baca buku gitu. Mereka. Hai guys. Kalian pada ngomongin apa sih? Itu lagi ngomong si Maret, rajin banget baca buku. Wah, gue kan juga rajin. Kok kalian gak ngomongin gue sih? Emang iya, kamu aja nggak pernah ke perpus baca buku. Emang baca buku di perpus doang? Nih, aku kalau baca di sini. Kok dari HP sih? Emang bisa dari HP? Pada ngomongin apa sih? Ini si Linda katanya suka baca buku dari HP. Masa sih? Tahu emang ada? Iya dong, sekarang Bisa baca buku lewat e-book loh. Betul. Aku kalau cari buku teologi buat skripsi lewat e-book loh. Apalagi sekarang ada terbitan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Serius? Jelasin dong. Kalian bisa cek di HP kalian masing-masing di Google Play Store. Kemudian kalian tinggal cari nih, e-book. Langsung deh tuh search Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ kalian akan menemukan terbitan-terbitan buku yang kalian mau. Nah, untuk buku yang tadi aku baca, dia juga ada versi di e-book loh. Nih, ayo teman-teman buruan download e-book di HP kalian dan cari Lembaga Alkitab Indonesia. You miliki e-book Lembaga Alkitab Indonesia di HP kamu melalui App Store dan Playbook. lebih mudah, lebih hemat, dan lebih efisien. Untuk informasi lebih lanjut, boleh hubungi nomor di bawah sini ya. Baik, sahabat Alkitab sekalian, informasi berikut adalah tentang produk pedoman penafsiran Alkitab yang tersedia dalam bentuk e-book ya, sahabat Alkitab yang suka membaca melalui media digital ya, HP atau iPad atau laptop gitu ya. Nah, sahabat Alkitab bisa memiliki e-booknya dengan informasi yang tertera pada kolom deskripsi. Nah, kita masuk pada diskusi dan tanya jawab ya Pak Tri ya. Ini jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang disampaikan oleh sahabat Alkitab ketika kami menayangkan di Instagram Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sahabat Alkitab siapa nih yang belum follow akun Instagram dari Lembaga Alkitab Indonesia? Nah, bisa tuh follow dulu supaya kita bisa melihat informasi-informasi sembari kalau ada bincang Alkitab atau seminar, kita bisa tanya terlebih dahulu nih. Baik Pak Tri, saya akan membacakan ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap ketika melihat ketidakadilan terhadap pekerja atau buruh di tempat kerja mereka sendiri? Peran apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan keadilan gitu bagi rekan? Mungkin ini posisinya ketika sama-sama menjadi rekan kerja ya, sama-sama sebagai buruh gitu Pak ya. Apa sih yang bisa dilakukan? Ini itu dulu Ya, Pak. ya, jadi ini antara rekan kerja atau antara pekerja dan bos. Nah, kayak rekan Oke, juga. pada prinsipnya gini, Vincent. Ini seperti yang ada di dalam kitab Yakobus ya. Tentu saja ketidakadilan harus dilawan dan keadilan harus kita berusaha untuk tegakkan ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Tetapi caranya, jadi prinsip itu sama, tetapi cara kita kadang-kadang berbeda. Ya, tentu saja kalau kita bicara cara, kita bicara tentang kasus ya. Karena masing-masing kasus ya tentu caranya atau pendekatannya itu mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi eh, kalau itu masalah ketidakadilan soal upah misalnya seperti persoalan buruh saat ini ya, yang merasa upahnya terlalu rendah, eh, tentu saja apa ya? Kalau solusi Alkitab ini seruan dari Alkitab adalah kepada para tuan. Seruannya apa?
seruannya adalah kalau misalnya bisa diselesaikan oleh orang yang berada di atas para tuan itu, ya tentu saja adalah mempengaruhi mereka atau membujuk mereka atau mengajar mereka agar memberi upah berdasarkan kasih ya. Jadi para tuan itu sudah seharusnya lebih murah hati. Ya. Jadi bukan mengeksploitasi, mencari keuntungan berlebihan dari para pekerjanya. Ini prinsipnya. Tetapi memberikan kehidupan bagi pekerjanya dengan memberikan upah yang selayaknya berdasarkan kemurahan hati, seperti dalam perumpamaan tadi ya. Jadi kenapa tuan itu memberikan upah sedinar kepada orang bahkan yang bekerja dari jam 5 sore, bekerja cuma 1 jam saja. Ya karena sedinar itu adalah upah yang selayaknya bagi seorang pekerja harian pada saat itu. Gitu. Ini kalau dari sisi tuannya. Kalau dari sisi pekerjanya, ya tentu saja mereka bisa melakukan usaha-usaha yang baik, yang bisa diterima untuk memperjuangkan keluhan-keluhan ketidakadilan kalau misalnya soal upah. Nah, kalau misalnya itu terjadi antara sesama pekerja, saya pikir ya dalam dunia pekerjaan itu sering terjadi ya. Dan hmm, pada prinsipnya kita mesti eh, apa ya eh, seperti nasihat Paulus untuk para hamba tadi, kita harus melakukan yang terbaik atau melakukan pekerjaan kita secara baik dan secara jujur. Jadi yang dinasihatkan di sini adalah, bentar ya, saya cek lagi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja. Jadi ini eh, prinsip menjadi pekerja yang baik, ya. Dan ini dinasihatkan oleh penulis Alkitab, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, atau untuk membohongi mereka, atau untuk apa ya, eh, mencari muka terhadap mereka. Melainkan kalian harus bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ini prinsipnya kalau ini dari sisi pekerja. Jadi kita memperbaiki diri dan kualitas pekerjaan kita, etos kerja kita. Itu yang harus kita perbaiki. Dan selebihnya dari itu ya tentu saja kita berharap bahwa ya atasan akan melihat itu pada akhirnya dan kemudian eh, memberikan yang terbaik. Ya, saya kira itu kalau terjadi ketidakadilan dalam pekerjaan pinjam. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi lebih kepada tentang tanggung jawab ya dari si pekerja itu ya, tentang Betul, menjadi pekerja yang berintegritas lah ya, seperti itu. betul, ya. Kemudian, Ini seperti itu. kemudian pertanyaan berikutnya, dalam konteks zaman sekarang, siapa sih yang bisa dianggap sebagai buruh yang tertindas itu? Apakah hanya mereka yang melakukan pekerjaan kasar atau pekerjaan fisik, atau bisa mencakup hal yang lainnya juga, Pak? Ya, ini saya pikir seperti yang pertama-tama tadi ya saya bicarakan tentang Ya. definisi buruh. Jadi, kebanyakan orang berpikir bahwa yang namanya buruh itu adalah orang yang kerja di pabrik-pabrik, ya, yang eh, bayarannya berusaha menuntut agar dapat UMR atau lebih dari UMR. Dan mereka seakan-akan tertindas karena setiap tahun selalu berdemo, ya. Padahal orang-orang yang bekerja di kantoran kadang-kadang kalau saya baca-baca ya belum tentu nasibnya lebih baik daripada mereka, ya kan? Cuma karena orang-orang yang kerja di kantoran jumlahnya sedikit ya. Per kantor kan jumlahnya paling cuma puluhan, ya paling banyak ratus nggak sampai ada ribuan. Jadi mereka tidak tidak apa ya tidak punya
kesempatan atau untuk membuat serikat-serikat buruh. Sedangkan mereka yang kerja di pabrik-pabrik jumlahnya besar, mereka memiliki serikat buruh, mereka bisa diorganisasi, jadi mereka punya suara yang keras untuk menyuarakan apa yang mereka anggap tidak adil atau tidak benar. Dan itu tidak berarti bahwa orang-orang yang kerja di tempat lain, di kantor, di perkebunan, mereka nggak punya permasalahan yang sama. Saya pikir semua pekerja punya persoalan yang sama, punya masalah yang sama. Cuma yang satu dia punya apa ya, punya kendaraan untuk menyuarakan suaranya, sedangkan yang lain mereka tidak punya kendaraan untuk menyuarakan suaranya. Jadi siapakah buruh yang tertindas? Bisa siapa saja, di mana saja. Saya pikir begitu. Jadi kita tidak bisa membatasi di tempat kerja ini mereka yang tertindas atau di sini tidak tertindas. Saya pikir begitu, Baik. Vin. Terima kasih Pak Tri. Selanjutnya, eh, bagaimana dengan peran gereja atau komunitas Kristen dalam memperjuangkan hak-hak buruh hari ini tanpa jatuh pada sikap-sikap yang pada akhirnya justru bisa merugikan para buruh itu sendiri gitu mungkin Pak ya. Itu pertanyaannya. Ya, saya pikir kalau ditanya bagaimana peran gereja, gereja harus berperan sesuai apa yang dituntun oleh Alkitab atau dikatakan oleh Alkitab. Jadi peran gereja adalah mentransformasi hati manusia-manusia. Kebetulan kalau misalnya di dalam gereja itu ada para tuan, nasihatilah mereka seperti yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Jadi nasihatilah mereka untuk memberikan upah berdasarkan kemurahan hati, ya, bukan berdasarkan yang lain-lain, berdasarkan kemurahan hati. Kalau kebetulan anggota-anggota gereja mereka adalah para pekerja, ya nasihatilah mereka untuk berintegritas tadi, ya, untuk bekerja dengan sepenuh hati, tidak cari muka dan lain-lain. Ya. Jadi yang bisa dilakukan itu, yang dilakukan gereja, saya pikir itu ya, membuat gerakan, saya pikir ya seperti mengecam dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh Yakobus. Pada kasus-kasus tertentu atau dalam situasi-situasi tertentu mungkin perlu dilakukan. Ya. Tetapi kalau situasinya normal, saya pikir jalan yang lebih soft ini, kalau kalau kita lihat seperti keadaan kita di Indonesia ya normal-normal saja, pendekatan yang soft ini saya pikir eh, bisa dilakukan ya, kecuali keadaannya sudah sangat-sangat buruk sampai terjadi seperti perbudakan ya mungkin kita bisa ikut bersuara keras seperti yang dilakukan oleh Yakobus ini. Saya pikir begitu, Vincent. Terima kasih Pak Trio. Jadi tentang menyuarakan suara kenabian ya melalui mimbar-mimbar Ya. gereja. Baik, ada lagi nih Pak. Pak, bagaimana untuk pesan yang disampaikan seperti disampaikan oleh Rasul Paulus agar para para buruh atau yang orang upahan ini menuruti tuannya, bukankah itu membuka peluang untuk eksploitasi? Misalnya mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi tuannya justru memperlakukan seenaknya. Nah, bagaimana menyikapi ini dan apa sih hal utama yang harus menjadi pertimbangan? Ya, saya pikir ketika ada dua orang, misalnya hamba dan tuan, kita biasanya bertanya siapa yang lebih dulu harus mentransformasi diri, ya kan? Siapa dulu? Dan kebanyakan orang kalau dalam posisi seperti itu mereka akan bilang kamu dulu, ya kan? Kamu dulu harus memperbaiki diri. Nanti aku memperbaiki diri. Kamu dulu harus memberi upah yang bagus, baru nanti aku kerja keras atau kerja bagus. Sedangkan dari pengusaha enggak, saya juga bilang kamu dulu kerja bagus, nanti baru kasih upah yang bagus. Ya, jadi seperti ayam dan telur. Kalau kita dan kita tidak boleh terjebak pada lingkaran itu. Kita harus berani memutuskan atau mengambil keputusan untuk memperbaiki dari diri kita sendiri. Kalau kebetulan kita adalah seorang pekerja, ya kita mentransformasi diri kita sebagai seorang pekerja.
bekerja dengan baik gitu. Tidak perlu menunggu bos kita bertransformasi jadi bos yang baik gitu. Kalau kebetulan kita saat ini seorang bos dan para pekerja kita kayaknya kerjanya nggak bagus semua, ya kita harus berani mengambil keputusan untuk mentransformasi diri kita dulu untuk menjadi bos yang lebih baik, yang memperlakukan para pekerjanya dengan kemurahan hati. Dan saya pikir kalau itu dilakukan, eh, pada akhirnya orang lain jualan. Ya, itu kayaknya sudah hukum alam ya. Kalau ada aksi pasti ada reaksi. Kalau kita baik kepada orang yang tidak baik dan kita terus-menerus melakukannya, orang itu akan menjadi baik kepada kita. Saya pikir 99% itu terjadi ya. Kecuali kasus-kasus tertentu yang sangat sedikit ya. Itu mungkin tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Tetapi pada kebanyakan kasus, kalau kita eh, berani mengambil tindakan lebih dulu, maka yang terjadi selanjutnya akan mengikuti apa yang kita lakukan. Demikian, Vincent. Terima kasih banyak Pak Tri untuk penjelasannya ya sahabat Alkitab sekalian yang pada hari ini kita akan bersama-sama ini ya menghayati lagi tentang peran masing-masing ya baik sebagai pekerja atau buruh atau bagi sahabat Alkitab yang merupakan eh, tuan tanah atau para pengusaha itu sendiri. Nah, kita diingatkan oleh Pak Tri ya tentang tema hari ini yaitu jangan menahan upah buruh ya, pesan keras dari Yakobus pasal 5 ayat 4. Nah, semoga ini menginspirasi kita semua. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara, Pak Tri, boleh Pak Tri mohon untuk berikan closing statement nih Pak buat sahabat Alkitab sekalian terkait dengan tema hari ini, Pak. Ya, kalau menurut Alkitab, Vince, untuk menyelesaikan persoalan perburuan atau pekerjaan ini harus dilakukan dari dua sisi ya. Ada dua sisi yang bisa dilakukan secara bersamaan, yaitu dari sisi pemberi kerja, mereka harus lebih bermurah hati, dan dari sisi para pekerja, mereka harus lebih bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan mereka. Kalau dua-duanya ini terjadi, ya saya pikir apa yang diinginkan oleh Alkitab, yaitu Shalom, kerajaan Allah, itu terjadi dalam dalam dunia ini, dalam diri masing-masing orang, dalam diri pekerja, dalam diri buruh, itu akan terjadi. Begitu, Vincent. Baik, terima kasih banyak Pak Tri untuk kesempatan hari ini dan juga sahabat Alkitab sekalian yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Dan juga kami ingin kembali mengajak sahabat Alkitab sekalian untuk terlibat ya dalam mendukung karya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sahabat Alkitab bisa mendoakan, mendukung dalam bentuk doa maupun daya bisa subscribe channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang dapat membuat kita semakin banyak ya belajar tentang firman Tuhan. Dan akhir kata, salam Alkitab untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.